Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Miss Rini. How is it going about your holiday? Semoga senang-senang dan sehat selalu ya. And we are back to school and study as usual. So, these are our first topic of the second semester. Jadi ini topik pertama di semester kedua tentang narrative text. Do you like reading? What kind of book do you like? If you like reading the story, let's mention some story that you know. Apa kalian suka baca? Kalau suka baca, coba deh sebutin cerita apa aja yang kalian tahu. Kinds of story that is familiar. Nah, macam-macam cerita yang terkenal itu ada Cinderella, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Snow White, dan lain-lain. Nah, cerita yang tadi disebut narrative text. Kenapa disebut narrative text? Yuk kita cari tahu definisinya atau pengertiannya. Narrative text is part of genre. Teks narasi itu sebagian dari genre. Nah, narrative is the text which tell something. Nah, teks narasi ini menceritakan tentang sesuatu yang dengan kata lain dibuat untuk menceritakan seseorang yang fiksi. Fiksi itu apa, Miss? Fiksi itu yang dibuat-buat yang nggak nyata gitu. Gak nyata gimana? Ya, kayak cerita karangan. Karangan seseorang yang tujuannya untuk menghibur pembaca atau si pendengar. Modernnya itu kayak sekarang misalnya Marvel kayak Spider-Man, Iron Man, itu kan semua cerita fiksi yang dibikin. Nah, itulah pengertiannya. Jadi teks narasi itu teks fiksi atau teks yang dibikin untuk menghibur. Jadi itu ya yang perlu kalian garis bawahi kalau misalnya cerita yang ada di narrative text ini bukan cerita sungguhan. Okay, next, these are the generic structure of narrative text. Nah, ini adalah struktur teks dari narrative text. Itu ada 3, orientation, complication, resolution. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau orientation, in this part, it will introduce the character in the story. It became name, place. It usually occur in the first paragraph. Orientation biasanya ada di paragraf pertama, biasanya berisikan perkenalan dari karakter di cerita, bisa namanya, bisa tempat tinggalnya, dan sifat-sifatnya gimana. Complication, nah di sini baru deh diceritain alur ceritanya gimana dan masalah-masalah yang ada di dalam cerita. And the last paragraph, it called resolution. Kalau ada masalah pasti ada solusi. Di paragraf resolution ini dijabarkan solusinya atau bisa dibilang ya seperti apa penyelesaian masalahnya. And okay, I will give you the examples. Miss beri contoh teks dari narrative text. So here it is, ada cerita Snow White. Once upon a time there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang gadis yang bernama Snow White. Dia tinggal dengan bibi dan kakeknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, di sini dijelaskan ya, berarti di awal paragraf memperkenalkan si Snow White ini yang tinggal dengan bibi dan pamannya karena orang tuanya sudah meninggal. Dan yang kedua, ada complication. Miss jelaskan secara singkatnya atau garis besarnya. Di sini masalahnya si Snow White itu istilahnya kayak mau ditinggal sama paman sama bibinya ke kota karena paman sama bibinya nggak punya uang buat bawa si Snow White. Terus karena si Snow White tahu cerita kalau misalnya dia mau ditinggal, terus dia lebih memilih kabur ke hutan. Dan di hutan dia bertemu sama kurcaci-kurcaci. Nah, itu udah masalahnya ya. Ke penyelesaian masalah resolution, pas dia ketemu sama kurcaci, si kurcaci ini bilang, "Kalau kamu mau tinggal di sini, boleh, tapi si Snow White harus membantu pekerjaan rumah para kurcaci." Dan akhirnya Snow White setuju dan mereka hidup bahagia. Penyelesaian masalahnya berada pada saat si Snow White menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh kurcaci. Akhirnya mereka hidup bahagia dan itulah resolutionnya. Dan ini adalah latihan kalian. Coba kalian bikin deh yang orientationnya yang mana, complicationnya yang mana, resolutionnya yang mana. Oke? I think that's enough. Semoga penjelasan Miss Rini dapat dimengerti. Thank you. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.